Hikayat Hang Tuah merupakan sebuah karya sastra Melayu yang termasyhur dan mengisahkan tentang Hang Tuah. Dalam zaman kemakmuran Kesultanan Malaka, Hang Tuah adalah seorang laksamana yang amat terkemuka. Ia berasal dari kalangan masyarakat bawah, namun karena keberaniannya, ia berhasil naik pangkat dan amat dikasihi banyak orang. Maka jadilah ia seorang duta dan mewakili negaranya dalam segala hal. Hikayat ini bercerita tentang perjalanan hidup Hang Tuah yang setia pada Malaka. Setting hikayat ini adalah di Malaka sekitar abad ke-14 Masehi, sebab banyak diceritakan perseteruan antara Malaka dan Majapahit dalam hikayat ini. Pada zaman dahulu kala, dikenal seorang kesatria bernama Hang Tuah. Ketika masih anak-anak, ia beserta kedua orang tuanya, Hang Mahmud dan Dang Merdu, menetap di Pulau Bintan. Pulau ini berada di perairan Riau. Rajanya adalah Sang Maniaka, putra Sang Sapurba, raja besar yang bermahligai di Bukit Sihuntang. Hang Mahmud berfirasat bahwa kelak anaknya akan menjadi seorang tokoh yang terkemuka. Saat berumur 10 tahun, Hang Tuah pergi berlayar ke Laut Cina Selatan disertai 4 sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Dalam perjalanannya, mereka berkali-kali diganggu oleh gerombolan Lanun. Dengan segala keberaniannya, Hang Tuah beserta para sahabatnya mampu mengalahkan gerombolan itu. Kabar tersebut terdengar sampai ke telinga Bendahara Paduka Raja Bintan yang sangat kagum terhadap keberanian mereka. Suatu ketika, Hang Tuah dan keempat sahabatnya berhasil mengalahkan 4 pengamuk yang menyerang Tuan Bendahara. Tuan Bendahara kemudian mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Tuan Bendahara kemudian melaporkan tentang kehebatan mereka kepada Baginda Raja Shah Alam. Baginda Raja pun ikut merasa kagum dan juga mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Beberapa tahun kemudian, Baginda Raja berencana mencari tempat baru sebagai pusat kerajaan. Ia beserta penggawa kerajaan, termasuk Hang Tuah dan para sahabatnya, melancong ke sekitar Selat Melaka dan Selat Singapura. Rombongan akhirnya singgah di Pulau Ledang. Di sana, rombongan melihat seekor pelanduk atau kancil putih yang ternyata sulit untuk ditangkap. Menurut petuah orang tua-tua, jika menemukan pelanduk putih di hutan, maka tempat tersebut bagus untuk dibuat sebuah negeri. Akhirnya, di sana dibangun sebuah negeri dan dinamakan Melaka sesuai nama pohon Melaka yang ditemukan di tempat itu. Yang pertama, taat pada perintah Allah. Taat kepada Allah itu berarti mengikuti dan melaksanakan segala tuntunan Allah yang ada di dalam Al-Quran, baik itu dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan. Seperti pada hikayat di bawah ini. Maka pada malam itu Hang Mahmud bermimpi, bulan turun dari langit. Maka cahayanya penuh di atas kepalanya. Hang Mahmud pun terkejut, lalu bangun daripada tidurnya, lalu diriba anaknya Hang Tuah. Maka diangkatnya, diciumnya seluruh tubuh anaknya itu. Maka hari pun sianglah. Maka segala mimpinya itu semuanya dikatakan pada anaknya dan istrinya. Setelah didengar oleh ibu Hang Tuah kata suaminya itu, maka segera dilahirnya dan dimandikan anaknya itu. Maka diberi berkain dan baju serba putih. Maka diberinya makan nasi kunyit dan telur ayam dan memberi arwah akan orang tua dan disuruh membaca doa selamat. Maka kata Hang Mahmud pada istrinya itu, adapun anak kita ini peliharalah baik-baik. Jangan beri bermain jauh-jauh karena ia sangat nakal, hendak disuruh mengaji. Hikayat Hang Tuah halaman 22. Dilihat dari kutipan tersebut,
Hang Mahmud dalam hikayat Hang Tuah mencerminkan seorang ayah yang muslim, taat perintah agama. Hal itu terbukti dengan memerintahkan anaknya Hang Tuah untuk sering mengaji, walaupun Hang Mahmud dan istrinya masih mempercayai sebuah mimpi. Yang kedua, yakin adanya pertolongan Allah. Keyakinan terhadap adanya pertolongan Allah merupakan salah satu pesan yang disampaikan dalam hikayat Hang Tuah. Allah akan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang dikehendakinya, seperti yang tampak ketika Hang Tuah dan teman-temannya berhadapan dengan musuh. Hang Tuah tidak khawatir karena ia percaya dengan pertolongan Allah. Maka, kata Hang Tuah, janganlah penghulu bersusah hati. Sekedar dengan sebuah perahu hamba pun padalah dengan pertolongan Allah, serta berkat penghulu dapat hamba 5 bersaudara ini mengalahkan perahu musuh ketiga buah itu. Hikayat Hang Tuah halaman 27. 3. Teguh dalam pendirian selagi masih dalam kebenaran. Berikut ini kutipan dari hikayat Hang Tuah. Maka, kata Hang Mahmud, dengan apalah gerangan kasih datuk penghulu akan sahaya itu sahaya balas, tiada terbalas oleh sahaya, melainkan Allah Ta'ala juga akan membalas. Hikayat Hang Tuah halaman 29. Kutipan di atas mencerminkan bahwa Hang Mahmud percaya bahwa sebuah kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah merasa takut karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang ketika kita yakin bahwa Allah itu ada. Kutipan tersebut mengandung pesan agar manusia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan hanya kepada Allah lah yang dapat memberikan pertolongan kepada makhluk yang dikehendakinya. 4. Bertawakal. Bertawakal merupakan sikap berserah diri segala sesuatu yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha atau ikhtiar serta berserah sepenuhnya kepadanya. Berikut merupakan kutipan dari hikayat Hang Tuah. Maka pada suatu hari, Hang Tuah duduk bersama-sama dengan sahabatnya keempat. Maka kata Hang Tuah, "Hai saudaraku keempat, kita ini berlima bersaudara. Dapatlah kita melayarkan sebuah perahu lading. Boleh kita pergi merantau barang kemanapun mencari makan?" Kutipan tersebut mencerminkan bahwa sikap yang mempunyai semangat yang kuat karena meskipun meninggalkan kedua orang tuanya demi mendapatkan pekerjaan, Hang Tuah dan keempat sahabatnya tidak putus semangat dan memiliki semangat yang kuat merupakan salah satu akhlak orang mukmin yang dianjurkan oleh Islam. 5. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa merupakan suatu ibadah yang disebut dengan penyerahan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penyelesaian suatu masalah. Oleh karena itu, orang berdoa sebaiknya disertai dengan hati yang penuh kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan lafaz yang diucapkan, dipahami, dan direnungkan. Berikut merupakan kutipan dari hikayat Hang Tuah. Maka khatib pun membaca doa, maka sekalian menadahkan tangan, mengatakan, "Amin, amin ya rabbal alamin." Setelah sudah, maka sekalian pun menyapukan tangannya ke muka serta mengangkat tangan mengatakan, "Daulat Tuanku, bertambah-tambah kekayaan dan derajat dan kemuliaan dan menaklukkan segala negeri." Kutipan tersebut mencerminkan bahwa setiap manusia selalu berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Raja Muda dan segala pegawai-pegawainya. Mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pengertiannya, doa merupakan memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. 6. Berbakti kepada orang tua. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada orang tua. Taat dan berbakti kepada orang tua merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji. Berikut merupakan kutipan dari hikayat Hang Tuah. Maka, ibu bapak pun berlengkaplah akan bekal anaknya. Maka Hang Tuah pun diberi oleh bapaknya sebilah keris dan sebilah pedang, dan Hang Jebat, dan Hang Kesturi, Hang Lekir, Hang Leki pun demikian juga. Setelah sudah lengkap, maka kelima bersahabat bermohonlah kepada ibu bapaknya, lalu naik ke perahu, berlayar ke pulau tinggi. Kutipan tersebut mencerminkan bahwa setiap anak wajib berbakti kepada orang tua, seperti yang dilakukan oleh Hang Tuah dan keempat sahabatnya. Setiap mereka hendak pergi, mereka selalu meminta izin kepada orang tuanya agar diberi restu dan bekal. 7. Tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan perbuatan yang mengandung nilai Islam dan perilaku terpuji. Tolong-menolong merupakan satu bagian yang tidak dapat dihilangkan dari ajaran Islam.
Berikut merupakan kutipan dari Hikayat Hang Tuah. Maka, kelimanya pun dipersalin dan diperjamu oleh istri bendahara Paduka Raja, seraya berkata, "Hai anakku, Hang Tuah, adapun anakku kelima ini, barang yang kurang mintalah kepadaku." Kutipan tersebut menggambarkan bahwa istri raja menawarkan bantuan pada Hang Tuah dan sahabatnya agar apa yang mereka butuhkan istri raja akan bantu. 8. Rendah hati. Rendah hati atau tidak sombong merupakan sikap yang tidak melihat diri sendiri, memiliki nilai lebih dibandingkan orang lain. Orang yang rendah hati merupakan orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatkannya bersumber dari Allah SWT. Orang yang rendah hati tetap menjaga keikhlasan amal ibadahnya, hanya karena Allah. Berikut merupakan kutipan dari Hikayat Hang Tuah. "Hai cucuku kelima ini, makanlah barang yang hadir karena aku orang miskin." Maka Hang Tuah pun menyembah serta dibukanya hidangan itu. Maka dilihat di dalam hidangan itu lengkap berbagai nikmat. Kutipan cerita di atas mencerminkan bahwa sikap yang rendah hati dan tidak sombong meskipun mengetahui hidangannya lengkap berbagai nikmat, tetapi tetap tidak sombong. Rendah hati merupakan sifat terpuji yang dicintai oleh Allah SWT serta Rasul-Nya. Karenanya, barang siapa yang tidak sombong, niscaya Allah SWT akan mengangkat kedudukannya di mata manusia di dunia dan di akhirat dalam surga.